Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, stop it, cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah studi hak asasi manusia dengan dosen pengampu Pak Saiful Anam, program studi hubungan internasional semester 5. Yang dalam hal ini kami akan membahas mengenai penanganan hak asasi manusia pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito Mataram. Baik, sebelum kami menjelaskan mengenai seperti apa penanganan hak asasi manusia terhadap pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito Mataram, izinkan kami dari kelompok 5 memperkenalkan diri kita. Baik, ada pun anggota dari kelompok 5 yang pertama ada Auliatin Isnaini, yang kedua ada saya sendiri Bainurila Najmiyah, yang ketiga ada Erlina Aprilia Siantari, yang keempat ada Lulu Khairun Niswah. Pendahuluan. Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai landasan kehidupannya secara universal. Nah, HAM di Indonesia itu dideklarasikan pada 20 Desember 1998 pada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB yang kemudian tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1999. Dengan begitu dapat dipahami bahwa Indonesia itu mengakui bahwa nilai-nilai manusia di mata hukum itu memiliki tempat yang sejajar. Jadi tidak memihak satu, tidak memihak yang lain, jadi sejajar. Pada umumnya, Jemaat Ahmadiyah itu dikenal sebagai gerakan perbaruan Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad pada tahun 1889 di Kadian, India. Nah, adapun Jemaah Ahmadiyah ini merupakan gerakan yang telah diakui sebagai organisasi sosial yang berbadan hukum yang sah dari pemerintah Indonesia berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman JE-23-14 tahun 1953. Akan tetapi, Majelis Ulama MUI menerbitkan fatwa bahwa Ahmadiyah ini berada di luar Islam dan yang mengikutinya itu dikatakan keluar dari Islam atau murtad. Karena ada dua hal, yaitu yang pertama bahwa Ahmadiyah ini mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, padahal sudah jelas bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi terakhir. Yang kedua, Ahmadiyah itu memiliki kitab lain selain Al-Quran yang dimana namanya itu Tazkirah. Nah, karena dua hal tersebut yang membuat MUI ataupun masyarakat Islam pada umumnya tidak setuju dengan Ahmadiyah ini. Nah, adapun perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Lombok berkembang sejak tahun 1957. Ajaran ini dibawa oleh Jafar Ahmad yang merupakan orang asli Sasak yang memperoleh pengetahuan terkait Ahmadiyah ini di Surabaya. Kemudian ajaran Ahmadiyah ini disebarkan di kota Mataram dan berkembang di Lombok Timur, Lombok Barat, dan Lombok Tengah. Nah, selanjutnya Ahmadiyah ini sama halnya berkembang seperti ormas Islam lainnya seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, maupun Nahdlatul Wathon. Nah, dalam konteks internasional, Jemaah Ahmadiyah Indonesia ialah sebagian dari Jemaat Ahmadiyah yang dimakan Kadian, yang notabene memiliki banyak pengikut dibandingkan dengan Ahmadiyah Lore, yang dimana kalau di Indonesia itu disebut sebagai Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Dimana dalam sejarahnya Gerakan Ahmadiyah Indonesia ini seringkali menyisakan perdebatan penting dengan berbagai kalangan umat Islam, yang dimana berpengaruh juga dengan organisasi Ahmadiyah sendiri. Baik, pemateri selanjutnya yaitu Auliatin Isnaini akan membahas mengenai latar belakang Jemaah Ahmadiyah dan kemudian akan menjelaskan mengenai aksi-aksi kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah. Jemaah Ahmadiyah sudah memasuki Lombok sejak tahun 1957 dibawa oleh Jafar Ahmad, seorang keturunan ahli Sasak yang mempelajari ajaran Ahmadiyah di Surabaya. Sehingga kemudian Jemaah Ahmadiyah menjadi organisasi masyarakat yang sah berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman yang ditetapkan pada tanggal 13 Maret 1953. Meski sudah diakui sebagai organisasi sosial yang sah, namun kekerasan kerap terjadi pada Jemaah Ahmadiyah bahkan dari awal kemunculan organisasi tersebut. Kekerasan yang menimpa Jemaah Ahmadiyah di Lombok terjadi di seluruh kabupaten kecuali Kota Mataram.
Berikut aksi kekerasan terhadap pengikut Jemaah Ahmadiyah, yaitu kejadian pertama pada tahun 1998, yakni kekerasan terhadap Jemaah Ahmadiyah yang tinggal di desa Kerua, Lombok Timur. Kemudian disusul pada 2001, terjadi kekerasan kembali di desa Sambi Elen, Lombok Barat dengan jumlah 17 keluarga diusir dari kediamannya. Lalu kemudian pada tahun 2002 terjadi pembakaran rumah milik Jemaah Ahmadiyah di Pancor, Lombok Timur. Hal ini disebabkan oleh adanya penyebaran brosur-brosur yang menyatakan bahwa aliran Ahmadiyah tersebut adalah aliran sesat. Lalu kejadian keempat masih pada tahun 2002, namun berskala kecil, yang terjadi di Sembalun, Lawang, dan Medas, Lombok Timur. Kejadian kelima merupakan aksi kekerasan terbesar dan beruntun yang terjadi pada Jemaah Ahmadiyah pada tahun 2005 dan 2006. Warga Ahmadiyah yang berasal dari Lombok Timur membeli komplek perumahan Bank Tabungan Negara atau BTN yang berlokasi di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Nah, berawal dari sebuah pengajian yang digelar oleh seorang tuan guru, menyebabkan warga sekitar melakukan penyerangan agar Jemaah Ahmadiyah meninggalkan kediamannya. Akan tetapi, penyerangan pada tahun 2005 tersebut tidak mempengaruhi warga Ahmadiyah untuk meninggalkan kediamannya. Sehingga hal tersebut, warga kembali melakukan penyerangan secara besar-besaran pada 4 Februari 2006 yang mengakibatkan warga Ahmadiyah mengungsi ke sebuah gedung kosong bekas gedung transmigrasi di Kota Mataram. Oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dibuat pada tahun 1980 yang diperkuat pada tahun 2015. Melalui putusan Majelis Ulama Indonesia, fatwa ini menegaskan bahwa aliran Ahmadiyah adalah aliran yang bertolak belakang dengan aliran Islam yang sesungguhnya. Majelis Ulama Indonesia menegaskan untuk bagi mereka yang telah mengikuti aliran Ahmadiyah untuk kembali ke ajaran Islam yang sesungguhnya, yang sejalan dengan Islam yang hak dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis. Hal ini menyebabkan adanya pembakuan atau pemburuan organisasi di seluruh Indonesia, sehingga pengikut-pengikut Ahmadiyah terpencar-pencar dan hidup dalam keadaan mengungsi. Keadaan kaum Ahmadiyah saat ini di Indonesia masih menjadi permasalahan terhadap kebebasan hak dan kewajiban, hak untuk berkehidupan damai bagi manusia yang tidak ditetapkan oleh kaum Ahmadiyah karena perbedaan aliran. Hak-hak yang terenggut dari mereka antara lain yaitu hak untuk bekerja, hak untuk beribadah dengan layak, hak tempat tinggal dan lainnya. Bahkan tak jarang lagi kekerasan terhadap kaum Ahmadiyah yang jelas dilarang dalam ajaran Islam. Kaum Ahmadiyah ini sampai saat ini menganggap bahwa mereka adalah Islam karena mereka meyakini dan beraksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Namun dengan perbedaan aliran menyebabkan hak fundamental mereka sebagai manusia harus terenggut. Ahmadiyah mendapatkan hak fundamental tersebut seperti hak bebas dan keamanan individu, hak mendapatkan keadilan dan pengadilan secara adil, memperbaiki para pelaku pidana dan para tahanan. Sementara kebebasan publik meliputi kebebasan berpikir dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak membuat partai politik, perusahaan, ormas atau organisasi masyarakat, hak mendapatkan keamanan, hak untuk berpartisipasi, sedangkan hak sosial dan ekonomi adalah hak mendapatkan kehidupan yang layak, hak mendapatkan kesehatan, hak mendapatkan tempat tinggal, hak mendapatkan pendidikan. Faktor perlindungan HAM kaum Ahmadiyah, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi ke kaum Ahmadiyah, membesarkan kasus pengungsian dan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kesan lambat pemerintah dalam memberikan perlindungan, pengamanan, dan antisipasi terhadap tindakan kekerasan, bahkan pembunuhan terutama pada kelompok Ahmadiyah memberikan indikasi sistem pemerintah dan koordinasi antara kementerian terkait aparat penegak hukum. Dan keamanan tidak berjalan dengan baik. Lebih parahnya lagi jika keadaan seperti ini dijadikan komoditas politik oleh pihak-pihak tertentu. Internally displaced persons dibentuk untuk mengatur tentang hukum masalah penanggulangan bencana dan pengungsi secara internal di setiap negara. Di Indonesia, lembaga resmi mengatur tentang pengungsi adalah Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi. Lembaga ini berfungsi untuk melindungi serta menjamin masalah pengungsi yang ada di Indonesia. Tugas ini sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Kepres nomor 3 tahun 2001 yang menyebutkan tugas PNP adalah dalam menangani pengungsi yang meliputi pelayanan dan perlindungan keamanan manusia. Jadi pada para pengungsi Ahmadiyah, khususnya para pengungsi Ahmadiyah yang berada di asrama Transito Kota Mataram, di sini pemerintah harus ikut hadir dalam setiap gejala kekerasan yang menimpa para pengungsi Ahmadiyah, sehingga setiap individu bebas untuk menjalankan ibadah dan kepercayaannya. Tapi perlu ditekankan bahwa negara memiliki kewenangan dalam mengatur agar tidak menabrak kebebasan orang lain, di mana pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama atau SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah.
di mana ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung Republik Indonesia pada 2008. Di mana poin-poin SKB ini dapat mencantumkan beberapa poin, di mana SKB 3 ini mengatur agar jemaat Ahmadiyah selama mengaku Islam diminta menghentikan penyebaran penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam, yaitu penyebaran paham yang mengakui adanya Nabi dengan segala ajarannya setelah Nabi Muhammad. SKB ini juga mengatur agar masyarakat menjaga kerukunan serta dilarangnya melakukan tindakan yang melawan hukum terhadap para penganut Ahmadiyah. Di mana bila tidak dipatuhi surat keputusan bersama ini, maka akan dikenakan sanksi-sanksi sesuai ketentuan. Kesimpulannya, Asrama Transito Mataram merupakan tempat penampungan bagi masyarakat Ahmadiyah yang mengalami transmigrasi akibat pertikaian dan pengungsiran yang terjadi pada tahun 2002. Mereka berstatus sebagai pengungsi. Setiap adanya kekerasan pasti akan muncul kisah tersendiri bagi para korbannya berupa trauma, kesedihan maupun rasa tertekan. Namun dalam hal ini, pengungsi Ahmadiyah mulai berdamai dengan kasus 2002 silam. Mereka memulai kehidupan seperti pada umumnya, dan pemerintah juga sudah memenuhi 99% HAM mereka sebagai masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun ada 1% haknya yang belum terpenuhi, yaitu kebebasan dalam beribadah di tempat umum seperti memiliki masjid tersendiri. Pemerintah masih berusaha untuk penanganan HAM pengungsi Ahmadiyah terkait dengan hal tersebut. Dalam penyelesaian kasus HAM Ahmadiyah terkait kebebasan beribadah di tempat umum, seperti halnya umat Islam pada umumnya, pemerintah memiliki kesulitan tersendiri karena memerlukan langkah dialog yang serius dari beberapa pihak, pemuka agama MUI dan juga pihak Ahmadiyah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebab jika tidak diselesaikan dengan serius dan cepat, maka akan berpengaruh terhadap opini masyarakat internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan, salah kata atau salah ucap. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.